Hah, presiden dilarang ke kota Kediri? Jadi guys, ada mitos yang cukup menarik yang berasal dari kota Kediri, di mana mitos itu bilang kalau presiden bisa lengser dari jabatannya kalau misalkan mereka ngunjungin kota Kediri. Beberapa sumber mengatakan ada 3 presiden yang pernah mengunjungi kota Kediri, dan entah kebetulan atau enggak, mereka tuh dilengserkan dari jabatannya. Ya nggak lama setelah mereka melakukan kunjungan ke kota Kediri. Jadi masyarakat sekitar tuh yakin kalau kutukan ini berasal dari seorang raja yang bernama Kartikeya Singha. Dalam kutukannya, sang raja mengatakan bahwa setiap kepala negara yang tidak memiliki hati suci, mereka akan jatuh atau lengser dari jabatannya. Namun pada tahun 2007 ternyata Bapak SBY, presiden yang menjabat pada saat itu, mematahkan kutukan tersebut. Pak SBY melakukan kunjungan ke Blitar dan juga Kediri buat kunjungin para korban erupsi Gunung Kelut. Dan alhamdulillah nggak ada hal buruk yang menimpa Pak SBY. Malah di tahun 2009 Pak SBY terpilih lagi menjadi presiden untuk kedua kalinya. Jadi gimana menurut kalian? Dan tahu nggak? Lukisan Bapak Soekarno yang ada di Blitar bisa berdetak pada bagian jantungnya. Seperti yang kita tahu, Bung Karno adalah salah satu sosok yang hebat di balik merdekanya bangsa Indonesia. Banyak yang bilang, selain dihormati oleh banyak manusia, Bapak Soekarno juga sangat dihormati oleh bangsa jin. Menurut cerita yang beredar, Bapak Soekarno pernah bertarung dengan jin yang ada di Gunung Kelut. Lalu jin itu kalah dan bersumpah akan selalu setia kepada Bapak Soekarno. Saat kematian Bapak Soekarno, jin itu masih setia, yang mana dia selalu berada di makam sisi Bung Karno. Hingga pada akhirnya jin itu berpindah ke dalam lukisan yang menampilkan sosok Soekarno. Menurut banyak orang, hal inilah yang membuat lukisan Bung Karno yang ada di Blitar itu terus berdetak seolah-olah hidup. Gimana menurut kalian? Kalian tahu nggak ada tempat yang dijulukin sebagai gerbang neraka? Tepatnya ada di gurun di wilayah Turkmenistan, di mana ada sebuah kawah yang di dalamnya itu berkobar api yang udah nyala selama berpuluh-puluh tahun. Dan diprediksi nggak akan pernah padam sampai kapanpun. Konon awal mula terbentuknya kawah ini itu karena ada pakar geologi yang mencoba melakukan pengeboran untuk mencari sumber minyak. Saat melakukan pengeboran, bukan minyak yang didapat, ternyata mereka nggak sengaja mengebor gas alam yang melimpah. Gas ini ternyata adalah gas metana, dimana jika gas metana ini dibiarkan bocor terus-menerus, maka bisa ngebayain makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Tanpa pikir panjang, para ahli geologi mutusin buat nyudut api dengan tujuan supaya gasnya hilang dan terbakar. Namun ternyata apa yang dilakukan para ahli ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Kobaran api itu masih menyala sampai saat ini. Para ahli nyimpulin bahwa api ini nggak akan pernah bisa padam. Kalian tahu nggak, ada pria misterius yang bisa menjelajahi mimpi banyak orang. Pria ini dijuluki sebagai Discman. Jadi cerita ini bermula di tahun 2006, di mana seorang psikiater menerima pasien dengan gangguan tidur. Pasien itu cerita kalau misalkan dia itu selalu didatengin oleh pria misterius di mimpinya. Padahal si pasien itu nggak kenal sama sekali sama pria itu. Si pasien itu juga sempat ngegambar wajah si pria misterius itu. Keesokan harinya, si psikiater ini kedatangan pasien baru dengan gejala yang sama dengan pasien yang pertama, yaitu gangguan tidur. Si psikiater itu dibuat kaget karena pasien kedua ini bercerita kalau dia itu sering didatangi pria misterius ke dalam mimpinya, padahal dia nggak kenal sama pria itu. Si psikiater ini nunjukin gambar dari pasien pertama ke pasien yang kedua ini, dan ternyata pasien kedua ini bersumpah kalau pria itu yang ada di mimpinya setiap hari. Nah, setelah beberapa hari tercatat ada 2000 kasus, di mana banyak orang yang mengaku kalau pria misterius itu pernah datang ke mimpi mereka. Dari sini banyak orang yang mengatakan bahwa pria misterius itu adalah seorang penjelajah mimpi. Gimana menurut kalian? Kalian tahu nggak, ternyata kartun SpongeBob punya episode larang yang berjudul Red Mist. Episode ini bukan episode yang dibuat oleh Nickelodeon, tapi dibuat oleh seorang pembunuh berantai asal Skotlandia, yang pada saat itu dia lagi dicari-cari oleh polisi. Saat melakukan pencarian, pihak kepolisian itu nemuin sebuah kaset yang berjudul Red Mist. Saat lakukan investigasi, ternyata rekaman tersebut adalah kartun SpongeBob yang sudah diedit sedemikian rupa hingga banyak mengandung unsur kekerasan, dan itu dipercaya dapat mengganggu kondisi mental seseorang. Jadi isi rekamannya ada karakter-karakter kayak SpongeBob, Patrick, dan juga Squidward. Yang jadi masalah, banyak permainan efek warna yang dipercaya itu bisa mempengaruhi otak dan kondisi kejiwaan seseorang. Dan yang paling serem dari rekaman ini adalah adanya adegan bunuh diri di mana Squidward itu menembak kepalanya sendiri. Ya wajar aja kalau episode ini disebut dengan episode terlarang, karena isinya tuh ya parah banget. Gimana menurut kalian?
Dan tahu nggak, di balik lucunya karakter Hello Kitty, ternyata ada kisah yang cukup mengerikan. Menurut mitosnya, karakter Hello Kitty ini tuh pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Ibu ini tuh punya anak yang mengidap kanker mulut. Sang ibu mati-matian cari cara agar anaknya itu bisa sembuh dari penyakitnya. Namun sayangnya usahanya itu tidak pernah membuahkan hasil. Karena putus asa, sang ibu akhirnya meminta pertolongan kepada iblis. Nah, sang iblis berjanji akan mengabulkan keinginannya asal dengan satu syarat, yaitu si ibu harus membuat karakter yang mempresentasikan iblis dan juga diterima oleh masyarakat. Singkat cerita, anak itu sembuh dan sang ibu harus menempatin janjinya, yakni dengan membuat karakter Hello Kitty. Banyak yang percaya kalau Hello Kitty nggak punya mulut itu karena mempresentasikan kondisi anaknya, yaitu pada saat kanker mulut. Dan banyak juga yang percaya kalau telinganya Hello Kitty itu melambangkan tanduk iblis. Guys, kalian tahu nggak kalau di dunia ini ada sebuah pulau yang dijuluki sebagai Pulau Dajjal? Kira-kira lokasinya di mana ya guys ya? Langsung aja, yuk cari tahu guys. Jadi guys, pulau ini bernama Pulau Socotra, terletak di sebelah timur Pulau Tanduk Afrika dan sebelah selatan Jazirah Arab. Pulau ini dikatakan sebagai Pulau Dajjal karena dipercaya bahwa tempat ini adalah pulau yang nantinya bakalan Dajjal muncul. Alasannya karena pulau ini tidak mengalami perubahan selama ribuan tahun, seolah-olah waktu kayak nggak berjalan di pulau ini. Pulau ini juga sangat misterius guys, dan jarang banget orang yang pergi ke sana. Lingkungan di sana juga bisa terbilang aneh dan juga sangat menyeramkan. Lingkungan dan suasana di sana membuat kita seperti berada di luar bumi guys. Para ilmuwan juga yakin bahwa di sana ada 800 spesies yang umurnya itu lebih dari 20 juta tahun. Kalian tahu nggak, di zaman dulu ada seorang wanita asal Aceh yang sudah menikah sebanyak 100 kali. Wanita ini bernama Putro Neng, seorang wanita komandan asal Tiongkok yang menikah dengan Pangeran Merah Johan asal Aceh. Di momen malam pertamanya sebagai suami istri, Pangeran Merah Johan meninggal secara tiba-tiba di atas ranjang. Putro Neng pun dibuat kebingungan karena dia nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian ia menikah kembali dan naasnya suami keduanya pun harus meninggal dengan cara yang sama. Lalu tercatat sudah 99 kali dia menikah, suaminya selalu meninggal di malam pertama. Si Putro Neng itu sempat kebingungan dan dia nyoba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata si Putro Neng ini memiliki senjata beracun yang ditanam dalam kemaluannya. Lalu Putro Neng ini menikah untuk 100 kalinya. Dan pada akhirnya suaminya yang ke-100 itu berhasil mengeluarkan senjata beracun yang ada di kemaluannya. Dan untuk pertama kalinya, Putro Neng akhirnya bisa melewati malam pertama bersama suaminya. Kalian tahu nggak? Ada seorang pria yang udah 7 kali kesambar petir, namun dia tetap selamat. Pria ini bernama Roy Cleveland. Kejadian pertama itu terjadi pada tahun 1942. Saat itu si Roy ini lagi bekerja. Tiba-tiba badai datang secara mendadak. Akhirnya dia kesambar petir. Lalu tahun 1969 dan tahun 1970, ia kembali kesambar petir selama 2 tahun berturut-turut. Peristiwa selanjutnya itu terjadi pada saat langit itu mendung. Dan lagi-lagi petir menyambar si Roy. Lalu di tahun 1973, Roy kembali tersambar petir pada saat dia mencoba untuk menghindari badai yang akan datang. Lanjut di tahun 1976, Roy kesambar petir yang ke-6 kalinya. Itu terjadi pada saat dia sedang jalan santai di danau. Terakhir dia tersambar petir pada tahun 1977 pada saat dia sedang memancing. Walaupun selamat, si Roy ini menerima banyak luka yang cukup serius. Kayak contohnya rambut dan alisnya terbakar, gendang telinganya pecah sampai dia tuli. Dan juga kulitnya itu mengalami luka yang cukup serius. Gimana menurut kalian? Kalian tahu nggak? Ada danau yang bisa membuat makhluk hidup itu menjadi batu. Danau ini bernama Danau Natron yang berada di Tanzania. Danau ini diperkirakan sudah ada sejak 1 juta tahun yang lalu. Danau ini sering dijuluki sebagai tempat yang sangat mematikan, karena di danau ini terdapat banyak mayat hewan yang sudah berubah menjadi batu. Hal ini dapat terjadi karena tingginya kandungan alkali yang ada di Danau Natron, sehingga dapat membakar kulit dan juga bisa membuat makhluk hidup itu mengeras seperti batu. Selain terkenal mematikan, danau ini juga terkenal dengan kecantikannya. Warna pink di danau ini membuat orang-orang itu pada kagum karena sangat memanjakan mata. Gimana menurut kalian?